Pelajaran utama dari ini ada dua. Satu, kalau kita ingin hidup bahagia dan benar dan nyaman di dalam rumah tangga, suami, istri, dan anak itu harus kompak. Jangan suami sewenang-wenang terhadap istri dan anak, melakukan KDRT. Pun istri tidak boleh ingkar nusus terhadap suaminya. Anak juga tidak boleh melawan orang tuanya. Tetapi ketidakmelawanan dan kebersamaan itu, hadirin sekalian, harus dilakukan melalui musyawarah, pemberitahuan secara baik-baik. Ini penting, karena terkadang hancurnya rumah tangga, hancurnya keluarga di berbagai belahan di dunia, di Indonesia, di berbagai daerah yang sekarang ini sedang marak. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, anak membunuh nenek, dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada kekompakan di dalam mengendalikan hidup berumah tangga. Ini yang sekarang kita baca. Oleh sebab itu, mari kita camkan cara Ibrahim, cara keluarga Ibrahim memberitahu tentang perintah Allah. Istrinya tidak merengek-rengek, minta tolonglah, itu kan anak kita, tolong dong. Anaknya juga tidak minta kepada ayah, minta dispensasi kepada Allah, karena engkau ini seorang nabi, masa nyembelih anak? Tidak. Siti Hajar tidak memintakan anaknya diistimewakan, si anak pun tidak mau minta dispensasi meskipun dia seorang nabiullah. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hidup ini adalah ujian. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Oleh sebab itu, cara hidup dengan baik menghadapi ujian itu antara lain mentaati aturan-aturan, mentaati aturan hukum. Kalau hukum mengatakan begitu, harus dilakukan itu. Karena di dalam hidup itu akan banyak sekali ujian. Tetapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sehingga ketika menguji Ibrahim, anakmu harus disembelih. Siti Hajar, anakmu biar disembelih oleh suamimu. Ismail, kamu harus mau disembelih oleh bapakmu. Itu adalah ujian. Karena ketika kemudian Ibrahim siap menyembelih anaknya, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Ismail menyambung Allahu Akbar walillahil ham, dan tubuh Ismail itu diganti dengan seekor kibas, seekor domba. Itulah yang kemudian makna simbolik yang kita lahirkan pada hari ini, yaitu kita mau berkorban untuk aturan, mau berkorban untuk melaksanakan perintah Allah, mau berkorban taqarrub untuk bertakwa kepada Allah. Dan Allah tidak akan menyengsarakan kita. Terbukti Ismail itu hanya ujian. Berani enggak kamu nyembelih anakmu? Kalau ini perintah Allah, berani enggak kamu Ismail disembelih? Berani enggak kamu Siti Hajar untuk membiarkan anakmu disembelih? Semuanya menjawab, kalau itu perintah Allah, maka akan kami lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya hadirin sekalian, saya mengajak kita, mari pelajaran hidup keluarga Ibrahim ini, selain kita jadikan pelajaran untuk cara hidup kita di rumah tangga kita, kita pedomani juga untuk membangun Indonesia sebagai sebuah keluarga. Indonesia ini adalah sebuah wujud dari sebuah perjanjian. Di dalam Al-Quran, pernikahan seseorang, pernikahan Ibrahim dan Siti Hajar itu disebut mitsaqun ghalidha, janji suci. Di dalam kita bernegara, para ulama menyebut Indonesia ini adalah Darul Mitsaq, negara hasil perjanjian.
Oleh sebab itu mari kita jaga negara ini agar mencapai apa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, makmur, adil, sentosa, baik dan mendapat ampunan dari Allah. Inilah Indonesia yang harus kita jaga, jangan dirusak. Jangan dirusak. Kita berposisi masing-masing, berposisi masing-masing dengan baik. Yang anak Indonesia, rakyat itu harus berbuat bagus. Pemerintah sebagai orang tua berbuat bagus. Para ulama itu juga harus, ulama dan cendekiawan, ilmuwan itu harus berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan kejujuran. Nah, kalau ketiganya ini tidak baik, maka akan terjadi siklus kerusakan seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau Anda melihat suatu negara rakyatnya itu rusak, maka boleh jadi itu terjadi karena pemerintahnya rusak. Kalau engkau melihat pemerintah rusak, itu boleh jadi karena para ulamanya yang rusak. Kalau engkau melihat ulama-ulama dan para ilmuwan cendekiawan itu rusak, itu karena mereka itu cinta kedudukan dan cinta harta. Imam Al-Ghazali mengatakan fa fasadur ra'iyah bi fasadil umara wa fasadul umara bi fasadil ulama wa fasadul ulama bi hubbil jah wal mal. Rusaknya rakyat, jangan disalahkan kalau rakyat rusak, ribut, sering membunuh, saling mencuri, saling memfitnah. Kenapa? Rusaknya rakyat itu karena pemerintahnya tidak benar. Pemerintah tidak benar karena apa? Karena ulamanya tidak benar. Membuat fatwa-fatwa pesanan, membenarkan yang salah, mencari dalil-dalil yang sesuai dengan selera kekuasaan. Membuat survei-survei dan kajian ilmiah yang sesuai dengan kehendak kekuasaan. Itu yang akan menyebabkan negara rusak. Dan mengapa mereka melakukan itu? Mengapa ulama, cendekiawan melakukan itu? Mengapa? Karena mereka cinta pada kedudukan, cinta pada harta, cinta pada pujian.